Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang, ada siraman rohani. Ayo kita dengerin. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa yumalihun diroba'san sadidam miladun wa yubasirul mu'minina lajina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasan makisina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman, amin. Sadaqallahu alaihi. Baik Bapak Ibu, hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah ya. Ya, ini kisah itu aja ya. Nabi Sulaiman. Kalau di Kebumen udah ya. Jadi Nabi Sulaiman anaknya siapa? Nabi Daud. Ya, jadi dibaca dulu deh surat Sot itu surat 38. Pak Ustadz Adri mana? Baca Pak. Biasa di tengah deh. Ayat 30 sampai mana ya? Sampai 34 ya deh. Sampai 34 boleh. Atau sampai 35 boleh, sampai 35. A'udzu billahi minasy ala
Baik Bapak Ibu ya, kita kisahkan hari ini tentang kisah Nabi Sulaiman ya. Tadi Nabi Sulaiman sudah dijelaskan anaknya Nabi Daud ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini diberi hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan ya. Jadi kebijaksanaan untuk memecahkan satu perkara atau masalah. Kalau ada masalah, ada perkara, itu larinya ke Nabi Daud atau ke Nabi Sulaiman. Jadi penduduk di sana ya, itu kalau ada perkara masalah ke Nabi Daud atau ke Nabi Sulaiman. Ini ada di surat Al-Anbiya surat 21. Boleh dibuka surat Al-Anbiya ya, surat 21 ayat 78. Pakai Al-Quran yang baru nih saya nih, baru dibuka ya. Udah. Wa Dauda wa Sulaiman halaman 328. Ya. Ya. Wa Dauda wa Sulaiman id yahkumani fil hars. Dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memutuskan tentang kebun atau tanaman. Id nafasat fihi ghanamul qaum ya, ketika kebun itu, taman itu dirusak oleh binatang kambing ya, yang dimiliki oleh kaumnya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan mereka. Jadi ceritanya ada seorang pemilik kebun ya, itu kebunnya udah siap dipanen, dipetik, udah tinggal dinikmatin ya. Lalu ada binatang atau kambing yang masuk ke dalam kebunnya ya. Nah ini penggembala lengah nih, menggembala kambing sampai binatang yang digembalanya masuk ke kebun orang. Udah gitu kebunnya pohon anggur mahal kan itu, udah siap panen, dimakan sama kambing, habis itu. Baru mau dipanen duluan sama kambing. Nah begitu mau dipanen habis, laporlah si pemilik kebun kepada Nabi Daud ya, bahwa kebunnya yang udah siap dipanen habis dimakan sama kambing-kambing milik si penggembala. Maka dipanggil keduanya, lalu Nabi Daud memutuskan bahwa kebun anggur yang dimakan oleh kambing-kambingnya itu nilainya sama dengan harga kambing-kambing mereka ya, kalau dihitung, karena ini mahal kan buah anggur. Maka diperintahkan kambingnya ini untuk diserahkan kepada si pemilik kebun, karena nilainya sama antara kebun yang dimakan buah-buahannya dengan harga kambing yang memakannya. Adil gak kira-kira? Adil ya, karena sesuai apa yang dimakan dengan yang diberikan gitu. Harga kambing dengan kebun yang dimakannya harganya sama. Tapi si pemilik kambing merasa belum puas gitu. Akhirnya datanglah ke Sulaiman, Nabi Sulaiman ya. Disampaikan bahwa dia dengan tidak sengaja kambingnya makan buah-buahan yang ada di kebunnya si pemilik kebun itu. Maka Nabi Sulaiman ngambil keputusan bahwa si pemilik kebun ya itu agar kebunnya diserahkan kepada si pemilik kambing. Untuk apa? Untuk digarap atau ditanamin lagi tumbuh-tumbuhan yang dia makan itu ya, buah anggur, sampai nanti dia panen lagi. Sebaliknya
si pemilik kambing itu kambingnya diserahkan kepada si pemilik kebun ya. Jadi selama kambing itu diserahkan ke pemilik kebun itu boleh dinikmatin susunya, bulunya, pokoknya selama itu kambing dititipin itu boleh digunakan untuk kepentingan si pemilik kebun. Dia peras susunya diminum boleh gitu. Sedangkan si pemilik kambing, nah dia selama itu bekerja menanam buah-buahan yang dimakan oleh kambing sampai kembali lagi seperti semula gitu. Setelah itu baru nanti buah-buahannya udah panen diserahkan kembali, tukar guling. Nah, selama dia menanam maka kambingnya ini diserahkan kepada si pemilik kebun ya. Dan bisa dinikmatin kambingnya, susunya, segala bulunya. Nah, begitu udah panen diserahkan kebunnya kepada si pemilik kebun, kambingnya juga diserahkan. Nah, rupanya cara ini lebih diterima oleh keduanya ya. Jadi Nabi Daud udah adil keputusannya, tadi kata Pak Arif adil gitu ya, tapi Nabi Sulaiman ternyata lebih tepat. Ya, makanya di ayat 79-nya dikatakan fafahamna Sulaiman, maka kami pahamkan Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman keputusannya lebih tepat ya, meskipun Nabi Daud adil ya dalam mengambil keputusan karena sesuai nilainya, tapi Nabi Sulaiman yang lebih tepat. Wa qulan ataina hukman wa ilma, dan segalanya kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi keduanya diberikan hikmah dan ilmu, tapi dalam mengambil keputusan ya beda ya. Biasanya anak lebih pintar dari bapaknya ya. Ya, saya juga kalau masalah HP, laptop nanya aja pada anak dia lebih paham, lebih ngerti. Ya, nah begitu juga Nabi Sulaiman ngambil keputusan lebih tepat. Ya, makanya dikatakan papahamna Sulaiman. Ya, kami pahamkan Sulaiman. Ya, artinya keputusannya lebih tepat. Ya, begitu juga ada ya, ketika ada seorang wanita yang satu tua, yang satu muda. Ya, dia sedang mencuci pakaian di sungai, bawa anak nih, dua-duanya bawa anak bayi. Nah karena dia ribet ya, kalau nyuci maka digeletakin tuh di pinggir sungai, dua-duanya ditaruh di jejer di situ, sambil nyuci anaknya ditaruh di dekat sungai. Lalu tiba-tiba ada serigala nih datang, dimakan tuh bayinya yang satu. Nah yang tua buru-buru lari ya, dia ambil tuh bayi yang masih hidup. Nah yang muda naik, nah itu bayi saya katanya gitu. Nggak bisa, ini bayi saya, kata yang tua. Itu bayi kamu dimakan itu sama serigala. Enggak, itu bayi kamu, katanya yang muda gitu. Nah saling ribut deh itu ya, mempertahankan anaknya gitu. Maka keduanya datanglah ke Nabi Daud. Lalu diceritakan bahwa anaknya dimakan serigala nih yang muda. Ini anak saya, kata yang muda. Nggak bisa, itu anak saya yang dimakan serigala, itu anaknya yang tua gitu. Maka Nabi Daud memutuskan bahwa asalnya anak adalah ada pada ibunya. Jadi ketika anak itu dipegang sama ibunya, berarti anak itu milik ibunya gitu. Kayak misal saya punya HP nih ya, terus ada yang ngaku-ngaku itu HP saya, nggak bisa, ini HP ada sama saya, berarti ini HP saya. Nah seperti itu, asalnya anaknya dipegang karena anak nggak mungkin dilepas dari ibunya. Makanya Nabi Daud memutuskan bahwa ini anak milik ibu yang tua, karena anak nggak mungkin dilepas dari ibunya gitu. Maka yang muda nggak puas, dia datang ke Sulaiman. Dia ceritakan masalahnya bahwa ketika nyuci anaknya dimakan serigala. Bukan anak saya, anak yang tua, sedangkan yang itu anak saya. Maka keduanya dipanggil sama Nabi Sulaiman, lalu anaknya diambil sama Nabi Sulaiman. Sini kalau gitu anaknya. Ini kan kamu berdua udah masing-masing merasa miliknya. Kalau gitu sini ambil pedang, taruh di meja itu anaknya.
Nah, ketika dia mau dibelah nanti saya akan sembelih ini, akan saya belah ya, separuh buat yang tua, separuh buat yang muda. Yang tua diem aja nih. Nah, yang muda karena itu dia anaknya sendiri, dia bilang, "Ya, wahai Nabi Sulaiman, ya. Udah saya ngalah aja daripada anak saya mati, lebih baik saya nggak megang anak gitu, nggak apa-apa. Yang penting anak saya selamat gitu." Jadi yang muda ngalah, mending dia nggak punya anak daripada anaknya harus mati gitu. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak ini adalah milik yang muda, karena nggak mungkin orang tua tega ya kalau anaknya dibunuh atau disembelih. Nah, jadi Nabi Sulaiman lebih tepat dalam mengambil putusannya. Jadi anak lebih pintar dari bapaknya. Iya nggak Pak? Anak lebih pintar ya Pak? Ya, dulu juga ada tuh zaman Iyas bin Muawiyah zaman dahulu ya. Itu dia bijaksana kalau ngambil keputusan. Jadi kalau misalkan ada masalah itu lapor ke Iyas bin Muawiyah. Dia seorang hakim yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, suatu hari ada orang yang berselisih ya, karena yang satu nggak mengaku. Jadi taruhlah si A menitipkan uang ya dan barang kepada si B ya, dalam bentuk sekantong itu dititipkan kepada si B. Nah, nanti saya akan ambil ya barang dan uang ini, saya titip ya. Nah, ketika si A menagih ya sama si B barang dan uang yang dititipin, si B nggak mengaku ya, dia merasa nggak pernah dititipin katanya. Nah, saya nggak pernah merasa dititipin. Lalu buktinya apa? Saksinya ada gak? Nah, si A bingung, nggak punya bukti, nggak punya saksi ya, sedangkan dia merasa nitip kepada si B ya. Maka si A laporlah kepada Iyas bin Muawiyah ya. Nah, diceritakan kejadian bahwa dia nitip barang dan uang kepada si B, tapi si B nggak mengaku gitu ya. Gimana nih ya Hakim Iyas bin Muawiyah? Maka dipanggil keduanya, lalu ditanya. Si B juga nggak ngaku. Kata si B, "Saya nggak kenal sama si A, baru kenal juga sekarang," katanya, "hari ini saya baru kenal." Nah, si A bilang, "Waduh, kamu bohong, saya udah kenal sama kamu gitu, karena kenal saya nitip gitu." Maka Iyas bin Muawiyah suruh mengingat-ingat lagi nih, "Coba kamu ingat-ingat lagi, kamu nitipnya di mana waktu itu?" "Saya nitip di bawah pohon," katanya. "Nah, coba deh kamu lihat dulu deh di sana, kamu gali di situ, sampai tahu masih ada barang di situ gitu ya kan." Maka si A pergilah ke tempat dia waktu itu menitipkan barangnya kepada si B gitu ya. Nah, si A pergi tuh ke tempat yang dulu dia pernah lokasi tempat dia nitip barang. Nah, si B mau pulang nih, "Kalau gitu saya udah nggak ada urusan, saya pamit dulu." Kata Iyas bin Muawiyah, "Ntar dulu, tunggu dulu, kan si A belum pulang gitu, tunggu, duduk aja sebentar." Nah, sambil dia ngerjain tugas yang lain ya, Iyas bin Muawiyah dia nanya nih kepada si B, "Si A kok lama ya, menurut kamu udah sampai belum?" "Belum," kata dia gitu. "Lah, katanya kamu tadi bilang nggak kenal, nggak tahu tempatnya di mana, kok ketika ditanya udah sampai apa belum bilangnya belum? Berarti dia kan tahu." Nah, akhirnya ya udah, Iyas bin Muawiyah ngambil keputusan bahwa si B ini memang pernah dititipin ya, dan dia nggak ngaku. Nah, itulah kecerdasannya Iyas bin Muawiyah ya. Jadi dengan dia bertanya gitu, dia ketelepasan, "Udah sampai belum?" "Belum." Dia bilang nggak tahu, bahkan baru kenal hari ini ya, ternyata ditanya dia bilang belum ya. Nah, itu ya. Jadi
perlu kecerdasan juga dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Mungkin menurut kita adil, tapi ada yang lebih adil. Makanya kita mohon kepada Allah dalam mengambil keputusan, karena ini menentukan nasib seseorang juga ya, apalagi hakim gitu. Kayak Nabi Sulaiman ya, ketika memutuskan sehingga orang merasa win dua-duanya gitu, merasa sama-sama untung, nggak ada yang dirugikan ya. Nah itu Nabi Sulaiman ya, diberi hikmah oleh Allah ya, begitu juga Nabi Daud ya. Kita kembali ke kisah Nabi Sulaiman di surat yang tadi dibaca, surat Shad ya, surat Shad, surat 38 ayat 30 ya. Wa wahabna li Dauda Sulaiman, dan kami anugerahkan kepada Daud seorang anak bernama Sulaiman ya. Nikmal abd innahu awab, sesungguhnya ya dia adalah orang yang taat. Jadi Nabi Daud ini dikaruniai anak yang bernama Sulaiman, adalah nikmal abdu, sebagai sebaik-baik hamba ya. Nabi Daud ini anaknya banyak, tapi yang sebaik-baik hamba adalah Nabi Sulaiman ya. Jadi sangat beruntunglah kalau orang tua punya anak yang soleh ya. Nabi Sulaiman ini sebaik-baik hamba, artinya anak yang taat, soleh ya, berbakti kepada orang tua. Nanti kalau orang tua udah meninggal akan didoakan sama orang yang soleh ya. Makanya beruntunglah bagi orang tua yang punya anak yang soleh. Nabi Daud juga dianugerahi anak yang soleh, nikmal abdu ya, seorang hamba yang baik, sebaik-baik hamba. Innahu awab, dan sesungguhnya dia orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi awab itu selalu kembali kepada Allah. Ada masalah apapun, sekecil apapun, dia akan kembali kepada Allah ya. Itulah innahu awab ya, dia orang yang selalu taat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. It's uridu Allahi bil asi sofinatul jihad ya, sesungguhnya ya ditunjukkan kepada Sulaiman di waktu petang ya. Sofinatu itu kuda-kuda yang indah, yang cakep lah. Dia berdirinya posisinya yang kaki yang depan tuh ditekuk sebelah di atas kuku, dia berdiri, jadi kelihatan cakep gitu ya. Terus Al-Jiyad juga larinya kenceng, cepat larinya. Nah itu Nabi Sulaiman seneng tuh melihat kuda-kuda yang cakep-cakep terus larinya kenceng gitu ya. Faqala, kata Nabi Sulaiman, ini ahbabtu hubal khair, sesungguhnya aku suka sama kuda-kuda yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu. Lalu anjikri robi, sampai aku lalai dari mengingat Tuhanku ya. Hatta tawat bil hijab ya. Sampai waktu maghrib lewat, sampai tertutup hijab, maksudnya udah nggak kelihatan kuda-kudanya karena udah gelap gitu ya. Jadi saking senengnya Nabi Sulaiman ya melihat kuda-kuda sampai dia terlewat tuh waktu asar. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman lewat sholat asarnya, ada yang mengatakan lewat berzikir di waktu petang, karena Nabi Sulaiman suka berzikir di waktu petang ya. Nah itu sampai waktu maghrib gitu. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan ya kepada pengawalnya, rudduha alaya, coba bawa semua tuh kuda-kudanya kepadaku. Patofiko mashan, maka akan aku sembelih katanya. Bisuki wal aknab, pada kaki dan leher. Jadi kuda-kudanya Nabi Sulaiman ini enggak satu, banyak. Nabi Sulaiman raja, kudanya banyak. Terus udah gitu senangnya lihat-lihat kuda ya. Tapi karena kuda ini yang membuat lalai, yang membuat dia terlena ya, sampai dia lewat sholat asar, sampai dia lewat berzikir ya, itu kuda kesayangannya disembelih semuanya, dibagi-bagiin sama penduduk sekitarnya ya. Saking taatnya kepada Allah tuh ya. Ketika dia lalai berzikir, lalai meninggalkan sholat, dia langsung sembelih kudanya.
Kalau kita gimana itu? Misalnya lagi seneng-senengnya punya mobil baru, asik kan ngelap mobil sampai lewat tuh waktu asar. Kira-kira tuh mobil diapain? Dijual dengan harga tinggi. Terus dibeli yang baru. Berdikorafi bahkan. Oh iya, masa bener nih. Masya Allah. Ya, jadi Nabi Sulaiman segitunya tuh ya, dia potong disembelihkan. Jadi begitu taatnya kepada Allah, sehingga Allah juga mengabulkan doanya kalau orang yang taat. Nah, ini kadang kita enggak, urusan kecil aja ya sampai Allah dikalahkan. Misal udah azan nih asar, tanggung belum selesai nih, tanggung selesain ngetik gua. Sampai 5:30, waduh belum asar, buru-buru deh, itu juga udah mepet. Sholatnya udah kayak apa tuh, kayak burung matok kayak tak karena udah mepet. Itu baru hal yang kecil ya, apalagi kayak Nabi Sulaiman ini ya, sembelih semua. Nah, jadi penting ini kita selalu dekat kepada Allah. Jadi Allah juga akan dekat kepada kita. Walaqad fatana, maka sungguhnya kami menguji Sulaiman, wa alqaina ala kursihi jasadan, dan kami letakkan di atas kursi tubuhnya ya, summa anab, kemudian dia bertobat. Jadi Allah menguji ya Nabi Sulaiman dengan meletakkan tubuh. Nah, di sini ada hilafiyah, ada yang mengatakan ini tubuhnya Nabi Sulaiman. Waktu itu diuji dengan sakit, Sulaiman tidak berdaya, lemah ya. Lalu diletakkan di kursi sehingga Nabi Sulaiman nggak bisa ngapa-ngapain dan dia bertobat ya. Dikatakan summa anab, kemudian dia kembali taat atau bertobat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang diletakkan di kursi adalah anaknya Nabi Sulaiman, cuman nggak sempurna, cacat ya. Jadi ini diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman dulu pernah mengatakan bahwa dalam semalam dia akan menggauli istrinya yang 100 ya. Dan itu semua akan, anak-anaknya akan dijadikan sebagai pejuang pembela agama Allah gitu. Nah, Nabi Sulaiman ini satu mujizat juga yang diberi kekuatan sama Allah. Jadi bisa menggauli istrinya 100, itu ejakulasi semua itu. Kalau kita sekali udah ngantuk ya, tidur ya. Pak Sis ketawa kalau gitu. Kayak bener aja. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa 100 kali, bayangin ya. Cuman sayangnya enggak menyebut insya Allah ya, saya akan menggauli istri saya sebanyak 100 dalam semalam dan akan menjadi pejuang agama Allah anak-anaknya. Makanya Rasul mengatakan Nabi Sulaiman kalau seandainya mengatakan insya Allah, maka itu anaknya akan menjadi pejuang pembela agama Allah itu. Tapi nggak menyebut insya Allah, ya akhirnya nggak ada yang jadi satupun. Ada satu jadi, itu anaknya cacat. Ya, makanya kalau mau berhubungan doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Dijauhkan dari godaan setan, karena setan ntar ikut campur, cacat lagi anaknya. Ya, jadi kita doa supaya dijauhin dari setan. Ya. Ya, jadi penting itu kita berdoa. Nah, ini juga insya Allah penting. Kadang ya orang suka nggak mau insya Allah, jangan pakai insya Allah yang pasti-pasti aja gitu. Ada nggak yang gitu? Karena orang itu suka nggak tepat waktu ya, dia nggak berani berkata tidak, ntar datang ya dia nggak berani bilang nggak bisa, dia bilang akhirnya insya Allah. Tapi nggak datang, akhirnya nggak percaya dengan insya Allah ya. Makanya kalau insya Allah harus ditepatin itu ya, karena insya Allah itu jika Allah menghendaki ya. Nah, kadang insya Allah ya itu buat tameng supaya dia nggak dipaksa gitu, insya Allah ya.
Akhirnya nggak percaya kalau dia ngomong insya Allahnya dia mah nggak bener. Ya. Nah itu jadi Nabi Sulaiman diuji anaknya ya, akhirnya dia bertobat. Qala, lalu Nabi Sulaiman berdoa. Ini Robi Firli ya. Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku ampunilah aku. Nah ini Nabi Sulaiman mengajarkan gimana cara berdoa. Jadi cara berdoa istighfar, minta ampun dulu ya. Ntar kalau dosa kita udah nol, baru kita minta apa yang kita ingini. Makanya Nabi Sulaiman doanya Robi Firli, ya Tuhanku ampunilah aku. Jadi mohon ampun dulu. Kalau udah diampunin, baru minta deh tuh apa yang kita minta. Nah Nabi Sulaiman setelah dia beristighfar, Robi Firli, ya Tuhanku ampunilah aku, mintanya juga nggak tanggung-tanggung nih Nabi Sulaiman. Makanya kita juga kalau berdoa jangan yang tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Ada orang yang doanya, ya Allah saya di emperan surga juga nggak apa-apa ya Allah. Udah ya Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kalau minta tuh yang tertinggi, surga Firdaus. Ya kalau surga Firdaus nggak dapat, jatuh-jatuhnya Jannatun Naim yang lain ya kan. Jadi nggak usah takut-takut minta sama Allah, Allah Maha Kaya, Maha Pengasih. Ya. Nah ini juga Nabi Sulaiman mintanya nggak tanggung-tanggung. Wahabli mulkan layal bagi li ahadin min ba'di ya. Jadi minta berikanlah, anugerahkan kepada aku kerajaan. Tuh mintanya kerajaan. Layan bagi li ahadin min ba'di ya. Ya, yang belum pernah ada sama orang-orang nanti sesudah dia, seorang pun ya, yang nggak ada yang punya. Jadi hanya Nabi Sulaiman. Nah ini sampai sekarang belum ada ya kerajaan yang seperti Nabi Sulaiman. Ya, bukan luasnya, kalau luas sih banyak kerajaan yang luas ya, kayak kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Persia, luas-luas itu. Tapi ini bukan dari luasnya, tapi dari pasukannya. Pasukannya itu ada bangsa jin, hewan-hewan, binatang, manusia, termasuk angin tuh ditundukkan buat pasukannya Nabi Sulaiman ya. Nah jadi Nabi Sulaiman minta supaya dia diberikan kerajaan yang tidak ada seorang pun yang memiliki sesudahnya ya. Nggak ada satupun yang memiliki kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Innaka antal wahab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah karena Nabi Sulaiman orang yang awab ya, orang yang taat, doanya diijabah nih sama Allah ya. Wasahorna lahu riha tajri bi amrihi ruhoan ya. Maka dialirkanlah bagi Sulaiman angin yang mengalir dengan lembut ya, atas perintahnya haitsu asoba, kemana saja dia pergi. Jadi angin ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mau kemana? Mau ke barat. Nah, tinggal ngomongnya angin, tolong bawa ke barat. Dibawa tuh dengan lembut ke barat. Angin saya mau ke timur, dibawa tuh sama angin ke timur ya. Nggak pakai permadani lagi. Kalau siapa tuh kisah yang ini Aladin nih. Iya pakai permadani ini enggak, udah tinggal ngomong aja angin bawa ke sana, dibawa tuh sama angin tuh dengan lembut ya. Ini kisah nyata ini, bukan kisah ini dongeng ini ya. Ini Allah yang ceritakan nih, kisah nyata ini. Tinggal ngomong gitu, angin tinggal bawa ya. Kalau kita angin kencengnya udah takut, iya ada angin ribut. Angin ditundukin sama Sulaiman jadi nurut ya. Ya terus juga ditundukkan nih wasayatina kula banain wa gowas ya, juga setan-setan ya yang ahli bangunan. Banain tuh ahli bangunan, juga yang ahli nyelam, goas al-goas. Jadi bukan hanya jin-jin yang baik yang ditundukkan, setan juga ditundukkan sama Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi nggak ada yang berani ganggu Nabi Sulaiman. Orang ditundukkan ya, bahkan wa ahorina muqarronina fil asfat ya. Dan yang lain-lainnya itu dibelenggu, diikat dibelenggu.
itu setan-setan. Ya. Mau jin yang baik, mau jin yang enggak baik, semua ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Ya. Bahkan yang enggak nurut diikat, dibelenggu. Haja atau una famnun au amsik bigoiri hisab, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi harta yang berlimpah, ya, karena dia tinggal ngomong aja sama jin itu, tolong ambil itu ikan di laut, ya ambil banyak, diambil ini, udah nurut semua. Jadi diberi kelimpahan. Dan Allah memberi juga kelonggaran, ya, haja atokna, ya, dan kami anugerahkan famnun au amsik, ya, maka boleh itu diberikan kepada orang-orang, ya, atau ditahan juga boleh hartanya, ya, au amsik, atau ditahan hartanya boleh, mau diberikan boleh, mau ditahan boleh, buat diri sendiri boleh, ya. Dan kelebihannya lagi bigoiri hisab, tanpa dihisab. Jadi Nabi Sulaiman ini, ya, punya harta yang banyak bigoiri hisab, tanpa dihisab, ya. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan Nabi Sulaiman masuk surga lebih lama 40 tahun daripada nabi-nabi yang lain karena hartanya dihisab, sampai bilang di sini bigoiri hisab, Nabi Sulaiman tanpa dihisab. Ya, itu atas kehendak Allah semuanya. Kalau kita iya bener dihisab, ya. Punya mobil satu dihisab satu, punya mobil dua lebih lama lagi, punya istri satu dihisab, punya istri dua lebih lama dihisab. Adil gak? Ya, makin banyak makin lama dihisabnya, ya. Nah, gitu. Nah, ini tanpa dihisab, ya. Wa innalahu indana, dan sesungguhnya bagi Sulaiman di sisi kami la zulfa wa husna ma'ab, ya, dia sangat dekat dan sebaik-baik hamba, yes, sebaik-baik tempat kembali. Nabi Sulaiman ini sangat dekat dengan Allah. Allah yang mengatakan nih, wa innalahu indana la zulfa, dan sesungguhnya di sisi kami Sulaiman adalah sangat dekat, dan ini adalah sebaik-baik tempat kembali, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi kekuasaan, angin ditundukkan, jin ditundukkan, apalagi hewan-hewan ditundukkan, manusia juga tunduk sama Nabi Sulaiman, ya. Nah, ini ada riwayat, nih hadisnya Sahih Bukhari, ya, hadis Bukhari. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah sholat di Masjid Nabawi. Nah, dia sholat di Masjid Nabawi, itu ada jin ifrit lewat di depannya, iseng banget ya, mau ngeganggu Nabi Muhammad, ya, biar terputus sholatnya. Nah, itu atas izin Allah, ya, Nabi Muhammad, ya, itu bisa nyekek jin ifrit, ya, ketika dia mengganggu lalu dicekek itu lehernya jin ifrit. Lalu Nabi Muhammad berniat pengen ngikat jin ifrit itu di tiang Masjid Nabawi, biar besok pagi pada lihat tuh orang-orang tuh jin ifrit diikat di tiang Masjid Nabawi. Cuman dia ingat doanya Nabi Sulaiman, berikanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Akhirnya Nabi Muhammad nggak mau ngikat, dilepas itu jin ifrit itu, karena hanya Nabi Sulaiman yang berhak, ya, menguasai jin. Nabi-nabi lain nggak berhak, ya, itu atas izin Allah, ya. Jadi nggak boleh menguasai jin, ya, hanya Nabi Sulaiman yang boleh. Nabi Muhammad pun nggak boleh, ya. Meskipun Nabi Muhammad sebenarnya butuh juga, ya, ketika perang Badar 300 lawan 1000 itu kan juga perlu bantuan. Perang Uhud, perang Khandaq, ya, itu kan perlu bantuan. Ya, makanya di surat jin banyak kan jin-jin pada masuk Islam tuh di surat jin nih. Nah, tapi tetap nggak boleh, ya, punya pasukan jin. Nah, makanya kalau ada orang yang punya pasukan jin itu nggak boleh, ya.
itu biasanya nanti jin itu minta mahar tuh, bener gak? Kalau kita punya pasukan jin minta mahar, maharnya macem-macem itu, ntar mau tumbal lah si ini, si itu minta di ini tiap bulan, ya darahnya diminta atau apa ya. Nah itu nggak boleh. Kalau Nabi Sulaiman atas izin Allah, jadi nggak perlu mahar lagi, itu udah langsung tunduk otomatis. Ya, Nabi Muhammad juga atas izin Allah bisa nyekek jin ibrit. Kalau manusia biasa ya itu kerjasama dengan jin, nanti biasa jin itu minta tumbal atau minta mahar ya, dan maharnya nanti macam-macam itu ya. Nah jadi nggak boleh kerjasama dengan jin ya. Termasuk Nabi Muhammad meskipun butuh saat perang tetap nggak menggunakan pasukan jin ya. Ya kita kembali ke surat Saba, surat Saba ayat 12, surat 34. Surat 34 udah. Wali Sulaiman nariha udah. Gudu. Iya. Wali Sulaiman nariha guduha sahrun, dan bagi Sulaiman ditundukkan angin ya. Di waktu pagi itu perjalanannya sama dengan sahrun, sebulan. Warawahuha sahrun, dan di waktu petang perjalanannya sama dengan sebulan. Jadi Nabi Sulaiman ini ya dikasih sama Allah angin ya, ditundukkan untuk perjalanan, tadi dijelaskan itu di waktu pagi ya, itu perjalanan sama dengan sebulan. Jadi kalau Nabi Sulaiman ini mau lihat wilayah kerajaan ya kan, karena luas ya, itu kalau naik kuda itu sebulan perjalanan. Tapi kalau dengan angin ya itu cuma setengah hari aja ya, di waktu pagi sampai jam 12 deh ya. Nah, begitu juga di waktu petang itu sama dengan sebulan perjalanan ya. Jadi kalau dia berjalan di waktu petang, dia keliling wilayahnya itu cuma setengah hari. Tapi kalau dengan kuda dia keliling ke wilayahnya itu sama dengan sebulan. Berarti lebih cepat ya. Nah, kayak kereta Wus lah gitu ya. Wus kecepatannya berapa? 345. Kalau kita ngelihat kereta Wus cepet banget ya, tapi kalau yang di kereta dia bisa ngelihat itu. Oh, ada orang lagi nyuci, ada orang kelihatan itu kalau dari kereta. Tapi kalau dari luar, wah cepet banget. Nah Nabi Sulaiman juga gitu, dengan kecepatan yang cepet ini angin ya, tapi dia bisa lihat dengan jelas itu sekitar. Kayak naik pesawat aja dari jauh kan kelihatan itu ada rumah kecil-kecil, kota-kota. Ya, nggak cepet, tapi kalau bagi orang yang lihat dari luar cepet kelihatannya seperti itu ya. Lalu asalna lahu ainal kitar, dan kami alirkan untuk Sulaiman mata air dari tembaga. Jadi tembaga ini nanti untuk ngebangun satu bangunan. Wa minal jinni mayyamal, dan dari bangsa jin yang bekerja baina yadaihi biidni rabbihi. Jadi bekerja di hadapan Sulaiman dengan izin Tuhannya. Ini nanti yang ngebangun semua bangsa jin ya. Wa minal jinni, dari bangsa jin ya, yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman dengan izin Tuhannya. Wa may yajik minhum, dan barang siapa yang menyimpang di antara mereka an amrina, dari perintah kami, nuzighu, maka rasakanlah min ajabi sa'ir, dari siksa yang menyala-nyala. Nah ini jadi kalau bangsa jin bekerja terus dia nyimpang ya, mungkin istirahat nggak bilang-bilang gitu, pergi kemana diam-diam gitu, maka disiksa nih sama Nabi Sulaiman. Tuh jin tuh dibakar ya, min ajabi sa'ir, dengan siksa yang api yang menyala-nyala. Itu kalau ada setan-setan atau jin nggak nurut, nyimpang, dibakar sama Nabi Sulaiman. Makanya nggak ada yang berani pada nurut bekerja di hadapan Sulaiman, bekerja aja terus ya. Bahkan nanti ini terakhir ya, ketika Nabi Sulaiman mati, Nabi jin tuh masih bekerja aja, karena dia nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman udah mati. Sampai dia bilang, waduh, kalau saya tahu Nabi Sulaiman udah mati, ini saya nggak akan menjadi orang yang hina, bekerja aja tanpa ada henti gitu.
Ya, jadi saking takutnya itu jin, ya setan bekerja terus di hadapan Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha, dan mereka mengerjakan untuk Sulaiman apa yang dikehendaki oleh Sulaiman, ya. Mimma hariba, dari gedung-gedung, wa tamasila, dan patung-patung, ya. Nah itu zaman dulu boleh masih buat patung, ya, kayak Nabi Isa aja masih buat patung tuh kan, patung burung-burungan lalu ditiup bisa terbang, ya kan, itu mujizatnya Nabi Isa, ya. Nah pas zaman Nabi Muhammad udah nggak boleh itu patung, ya. Lalu wajibanin kal jawab, dan juga piring-piring yang besarnya sebesar kolam. Jadi piringnya aja sebesar kolam, udah habis nih waktunya nih, ya. Habisin satu ayat nih, kayaknya babak kedua nih, tanggung habisin satu ayat dulu, ya. Jadi piringnya aja sebesar kolam, karena pasukannya ada gajah, ada jerapah, ada binatang-binatang besar, ya. Lalu wakuduri rosiyat, dan periuknya, panci-pancinya itu gede, nggak bisa digeser, saking gedenya itu, ya. Ikmalu ala Dauda syukron, tapi Allah tetap memerintahkan bekerjalah hai keluarga Daud sebagai rasa syukur. Nah ini juga pelajaran, ya. Jadi kita meskipun Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang menetapkan rezeki, tetap kita diperintahkan untuk bekerja sebagai rasa syukur, ya. Ini Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga disuruh bekerja, ikmalu, bekerjalah, ya, sebagai rasa syukur, ya. Jadi Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang menentukan rezeki, tapi tetap kita bekerja meskipun ikhtiar itu nggak banyak, ya, sedikit gitu, tetap, ya, kita harus ada ikhtiar, ya. Karena nggak jaminan orang bekerja banyak itu rezekinya lebih banyak, enggak. Tapi yang penting ada ikhtiar, ya, bukan harus bekerja keras, tapi ada usaha. Itulah yang nanti Allah akan berikan rezekinya, dan itu sebagai rasa syukur, ya. Ada orang yang diem aja rezekinya datang sendiri. Contohnya orang sakit di rumah sakit, itu ntar ada buah-buahan, ada makanan, ada pada datang. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam dapatnya pas-pasan, ya. Jadi rezeki tetap Allah yang menetapkan, tapi tetap kita ada ikhtiar, ya. Meskipun ikhtiarnya sedikit, yang penting ada usaha. Nah itu nanti Allah lah yang menetapkan rezekinya. Ini pelajarannya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, ya. Memang kebanyakan orang ketika diuji dengan kemiskinan itu banyak yang lulus, begitu diuji dengan kekayaan banyak yang nggak lulus, gitu. Makanya di surga nih nanti banyak orang-orang yang miskin. Orang yang kaya ada tapi nggak banyak, lebih banyak orang miskin, karena orang yang diuji dengan kemiskinan itu lebih banyak yang lulus dibanding dengan orang yang diuji dengan kekayaan, ya. Tapi kalau misalkan disuruh pilih nih bapak sama ibu nih, mau diuji dengan kekayaan apa dengan kemiskinan? Dengan kekayaan. Nggak mau diuji dengan kemiskinan, ya. Padahal ya diuji dengan kemiskinan banyak yang lulus. Makanya qalila ma tazkurun, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Ya ini kayaknya udah cukup, ya, waktunya. Nanti insya Allah bulan depan kita berjumpa lagi, lanjutin babak kedua Nabi Sulaiman. Kayak semangat nih dengerinnya, ya. Kita hotmail Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zubna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar
Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis ngaji langsung ada makan-makan ya jamaah. Ini spesial buat yang paling suka nih. Bapak Ibu sambil menikmati makanan yang enak-enak, ini kami mau melaporkan hasil survei ke Jogja. Ini habis ngaji langsung ada makan-makan ya jamaah. Ini spesial buat yang paling suka nih. Bapak Ibu sambil menikmati makanan yang enak-enak, ini kami mau melaporkan hasil survei ke Jogja.